Sugeng Dalu rencang-rencang, selamat datang di Semadalu. Semadalu kembali hadir malam hari ini untuk menceritakan kisah dan pengalaman menyeramkan yang terjadi di daerah Cirebon dan sekitarnya. Sudah siap didatangi lagi malam ini? Sebelum kita mulai kisah Semadalu malam ini, dukung channel ini dengan cara subscribe, berikan like-nya, tuliskan komentarmu, share di sosial mediamu, agar lebih banyak yang mendengarkan podcast ini. Kisah Semadalu malam hari ini adalah sebuah kisah yang dialami oleh salah seorang sahabat saya, namanya sebut saja Tio. Itu adalah pengalaman pertama yang dialami oleh Tio bersama saudara-saudaranya. Tapi ternyata Tio sendiri cerita bahwa pengalaman mistis yang dialami oleh keluarganya sudah mulai bahkan jauh dari sebelum Tio lahir. Ada satu kisah yang menurut saya sih benar-benar menyeramkan ya, yang dialami oleh ibu dari Tio. Dan Tio mendengar ini langsung dari ibunya yang menceritakan tentang pengalamannya ketika sedang hamil besar, dan saat itu beliau sedang hamil Tio. Ada mitos bahwa wanita hamil, khususnya ketika tahu bahwa bayinya laki-laki, harus berhati-hati karena konon ada sosok yang biasanya mengintai dan mengincar anak yang berada di dalam kandungan. Saat itu berarti sekitar tahun 90-an. Ibu Tio sedang hamil besar dan sudah bersiap-siap untuk tidur di kamarnya yang berada di rumah A. Kebetulan ayah Tio sedang pergi keluar kota untuk bekerja, jadi malam hari itu ibu Tio ditemani dengan neneknya Tio tidur di kamar yang kebetulan kamarnya itu memang berada persis di samping pintu masuk rumah, jadi berada di area depan. Di kamar itu juga ada sebuah kaca jendela yang lumayan besar, yang kalau rencang-rencang tahu zaman dulu identik dengan kaca jendela yang lumayan panjang ke bawah, dan jendelanya itu kacanya adalah kaca nako yang dibikin berbaris, lalu kalau mau dibuka itu harus ditarik tuasnya jadi baru bergerak semua. Nah, kacanya seperti itu, dan kaca itu berbatasan langsung dengan teras rumah. Jadi dari dalam kamar ibunya Tio bisa melihat langsung ke arah teras rumah, walaupun ada gorden besar yang menutupi jendela itu. Tio bercerita katanya saat itu sekitar pukul 1 dini hari, neneknya Tio sudah tertidur. Sementara tiba-tiba aja ibunya Tio ini terbangun dan sadar bahwa dirinya sedang rep-repan. Ibu Tio terbangun, dia bisa membuka matanya tapi badannya gak bisa digerakkan. Saat itu juga ibunya Tio sadar bahwa ada suara yang tertangkap oleh telinganya. Suara itu berasal dari arah jendela kaca nako itu. Dari arah jendela seperti terdengar ada seseorang yang memainkan kaca itu dengan kukunya. Jadi kayak kukunya itu dinaik turunkan di antara kaca, jadi menimbulkan suara kayak gesekan yang berirama di kaca itu. Suaranya memang tidak terlalu keras, tapi cukup jelas untuk didengar oleh ibu Tio. Selang beberapa menit, saat itu terdengar suara derit engsel dari arah kaca nako itu. Seperti seseorang tuh kayak berusaha untuk ngebuka kaca itu. Kita juga sama-sama tahu bahwa kaca jendela seperti itu ketika dinaik turunkan biasanya memang terdengar suara yang cukup nyaring. Dan ibu Tio mendengar itu. Gak berapa lama kaca itu terdengar sudah terbuka, dan ada bunyi lain yang terdengar dari arah luar jendela. Entah dari mana asalnya, ibu Tio mendengar ada suara bebek atau soang yang seperti berada di depan teras rumah mereka. Seingat ibu Tio,
di daerah situ, tetangganya, di depan, di belakang, atau di sampingnya sekalipun gak ada satupun yang melihara bebek atau soang. Jadi saat itu Ibu Tio langsung kepikiran, dari mana suara bebek atau soang itu berasal. Dan ketika matanya digerakkan untuk melihat ke arah jendela itu, karena kebetulan kondisi kamar juga kan gelap ya, dan masih ada cahaya yang terlihat dari luar rumah, otomatis Ibu Tio bisa melihat bahwa ada semacam siluet yang muncul di jendela itu. Siluetnya agak blur dan terlihat kecil, tapi lama-kelamaan seiring dengan semakin jelasnya terdengar suara bebek itu, siluet itu semakin membesar dan membentuk sebuah bayangan sosok berambut panjang yang berdiri persis di depan jendela kaca nago itu. Ibu Tio masih belum bisa melihat dengan jelas bagaimana rupa sosok itu karena untungnya masih terhalang sama gorden. Lalu ibunya Tio langsung berdoa dalam hatinya, segala ayat-ayat suci dia lantunkan, sampai akhirnya beberapa menit kemudian sosok itu pun menghilang, siluetnya menghilang, memudar, lalu tubuh dari Ibu Tio bisa digerakkan kembali. Begitu udah bisa bergerak, ibunya Tio langsung bangunin neneknya Tio dan menceritakan apa yang baru saja beliau alami. Dan anehnya, menurut pengakuan neneknya Tio, katanya beliau tidak mendengar suara atau bunyi apapun. Apa mungkin karena memang terlalu pulas, atau memang hanya Ibu Tio yang bisa mendengar bunyi-bunyian tadi yang berasal dari balik jendela. Ibunya Tio sempat berpikir, mungkin memang malam hari itu cuman hayalannya beliau aja. Tapi keesokan harinya, kebetulan ada kerabat yang datang ke rumah, namanya Mang Uus, dan Mang Uus ini adalah seorang yang cukup aktif di daerah situ, suka melakukan ronda juga, yang tiba-tiba pagi itu nanya ke ibunya Tio, "Mbak," katanya, "kok semalam ada tamu nggak dibukain pintunya?" "Loh, tamu dari mana?" tanya ibunya Tio. Katanya menurut pengakuan Mang Uus, malam hari itu saat sedang ronda, beliau melihat ada sosok perempuan berambut panjang mengenakan semacam daster panjang berwarna putih yang sedang berdiri di depan jendela kamar rumah A dan terlihat seperti sedang mengetuk jendela kamar, jadi kelihatan kayak mau bertamu. Dan seketika itu juga Ibu Tio langsung tersadar dan dalam hati mengkonfirmasi bahwa ternyata semalam memang beliau tidak bermimpi dan memang ada bahkan saksi mata lain yang melihat sosok itu dari luar jendela. Ada beberapa lagi kisah yang dialami oleh keluarga Tio, tapi yang mau saya ceritakan adalah kisah yang dialami langsung oleh Tio. Ini adalah kisah yang terjadi sekitar tahun 2007-2008. Saat itu Tio sudah menginjak usia SMA, dan pada saat itu kondisi rumah A sudah mulai dikosongkan. Jadi memang ada beberapa saudara Tio yang memutuskan untuk pindah kembali ke Sumedang. Jadi keluarga Tio memutuskan untuk mengisi rumah B, sementara rumah A dibiarkan kosong dan dipakai hanya sesekali ketika ada keluarga atau saudara yang datang ke rumah itu. Saat itu habis maghrib menjelang Isya, Tio kebetulan diminta tolong oleh ibunya untuk pergi ke warung membeli sesuatu. Dan malam hari itu ya Tio lakuin aja seperti biasa. Sampai ketika Tio mulai berjalan masuk ke arah rumahnya, matanya tanpa sengaja melirik ke arah kanopi yang ada di depan rumah A. Jadi di depan rumah A ini memang ada semacam kanopi yang sudah mulai lapuk ya kayu-kayunya. Dan di sana dia seperti ngelihat ada sosok yang memperhatikan dia masuk ke rumah. Awalnya semacam siluet gelap, tapi ketika Tio perhatikan lagi lebih dekat, ternyata sosok yang ia kira siluet hitam itu adalah sosok perempuan berambut panjang yang sedang semacam selonjoran di atas kanopi itu. Ia membaringkan badannya di sana dan menopang wajahnya dengan salah satu tangannya, memperhatikan Tio yang berjalan masuk ke dalam rumah sambil tersenyum. Mungkin lebih tepatnya menyeringai. Wajahnya pucat. Ngelihat itu, Tio langsung membeku. Dia berusaha mencerna apa yang sedang dilihatnya. Dan ketika sosok itu perlahan-lahan memudar lalu menghilang, Tio baru sadar apa yang dia lihat dan dia langsung berlari masuk ke dalam rumah.
Tio sendiri nggak bisa mengkonfirmasi apakah sosok itu adalah sosok yang sama yang dilihatnya di pabrik bertahun-tahun lalu, atau mungkinkah sosok itu juga yang sempat menghantui ibunya ketika dia masih dalam kandungan. Tapi yang pasti sekitar tahun 2013 katanya Tio mulai merasakan aura di rumah itu semakin negatif. Mulai muncul beberapa perselisihan di antara keluarganya yang memutuskan akhirnya rumah itu dijual. Yang saya tahu sekarang, akhirnya rumah itu sudah pindah kepemilikan, Tio sudah tidak tinggal di situ lagi, dan oleh pemilik yang baru sepertinya rumah itu juga sudah dibagi menjadi dua bagian, rumah A dan rumah B menjadi dua rumah yang terpisah dengan pagar pembatas di tengah-tengahnya, dan penampakan rumah A sudah jauh berbeda dengan kondisinya dulu, sementara rumah B yang justru terlihat seperti tidak terawat dan tidak ditempati. Entah apa sosok yang ada di sana juga masih meninggali rumah itu atau tidak. Mungkin pemilik rumah yang baru bisa menceritakan bagaimana kondisi di rumah itu sekarang.